Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Rahma Hidayah dengan NPM Z1K023-063. Akan memaparkan materi yang pertama, mata kuliah hukum bisnis mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Pokok pembahasan dari materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu A. Tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. B. Pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. C. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Sedangkan pokok bahasa yang kedua itu ada A. Sejarah kepailitan, B. Beberapa pengertian, C. Akibat dijatuhkannya pailit, D. Golongan orang yang berpiutang, E. Pengurusan harta pailit, F. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, dan G. Penundaan kewajiban pembayaran utang, dan yang terakhir adalah pengadilan niaga. Untuk materi ini dibuat oleh kelompok 2 yang beranggotakan Melati Dwi Agustin, Widya Huta Barat, Febiana Andra Vesko, Aditya Nugraha, dan Yohanes Simar Mata. Part 1 A. Tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Dalam hal ini, contohnya itu 1. Membeli produk line atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau service lain yang ada saat ini. 2. Memperoleh akses teknologi yang baru atau yang lebih canggih. Lalu selanjutnya memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok oleh perusahaan MKA, lalu melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Selanjutnya, mengurangi dan menghambat persaingan, dan yang terakhir, mempertahankan kontinuitas bisnis. Materi selanjutnya yaitu pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger atau disebut juga penggabungan usaha ialah penggabungan usaha dari 2 atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi atau mencairkan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, sedangkan konsolidasi itu nama lainnya adalah peleburan usaha, adalah penggabungan dari 2 atau lebih perusahaan dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Lalu yang ketiga itu ada akuisisi, adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Yang terakhir itu pemisahan, yaitu pembuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa 2 atau lebih perseroan. Materi yang C, yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Adapun kekurangannya terlebih dahulu dari merger itu menimbulkan polemik baru. Sedangkan kekurangan dari konsolidasi yaitu berbiaya lebih mahal dan juga diperlukan surat izin yang baru. Lalu yang ketiga itu kekurangan daripada akuisisi, dia kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan jadi berubah. Yang keempat itu kekurangan pemisahan, adanya tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha yang baru, yang mana itu berarti perlu pengurusan dan lain-lainnya gitu kan lama. Terus juga yang terakhir perlu program rasionalisasi. Dengan untuk kelebihan-kelebihannya, merger itu dia memakai nama perusahaan pengambil alih, biayanya lebih kecil, dan tidak memerlukan surat izin baru. Untuk kelebihan konsolidasi, dia memakai nama perusahaan yang baru, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Nah, yang ketiga itu akuisisi, kelebihannya masih memakai nama lama, tidak memerlukan surat izin usaha yang baru. Sedangkan untuk pemisahan, kelebihannya yaitu 1. Masih memakai nama lama dan baru, 2. Tidak perlu surat izin usaha yang baru, dan 3. Tidak perlu program merasionalisasi. Untuk pola 2. Masuk ke part 2, yaitu bagian A, sejarah kepailitan. Sejarah kepailitan dimulai pada masa Hindia Belanda. Tidak dimasukkan ke dalam KUH atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Faillissements Verordening sejak 1906.
yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Selanjutnya pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepayilitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepayilitan yang merupakan 1. Perbaikan terhadap Payment Parallel tahun 1996. 2. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan 3. Mengenal istilah pengadilan niaga di luar peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepayilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu beberapa pengertian. Pengertian yang pertama mengatakan kepayilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur payilit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan penyataan payilit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Lalu materi selanjutnya bagian C tentang akibat dijatuhkannya payilit. Akibat dijatuhkannya paylit. 1. Debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. 2. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. 3. Untuk melindungi kepentingan debitur. 4. Harus diutamakan di 2 surat kabar. Yang selanjutnya D. Golongan orang berpiutang. Golongan orang berpiutang terbagi menjadi 2, yaitu golongan separatisen dan golongan orang dengan hak privilege. Golongan orang separatisen yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan atau hak atas kebendaan lainnya. Yang golongan lainnya yaitu golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Materi pengurusan harta payilit. Pengurusan harta payilit diurus oleh hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Selanjutnya yaitu keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang yang belum dibayar. 6. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surseance atau pembayaran utang dapat diajukan ketika 1. Harus persetujuan setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. 2. Hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. 3. Diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Yang H. Pengadilan niaga. Tugas dan fungsi daripada pengadilan niaga yaitu diantaranya 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan payilit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. 2. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. 3. Prosedur yang ditetapkan lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Oke, kita selesai di materi kelompok 2. Next ialah materi kelompok 3, yaitu tentang paten. Materi ini dibuat oleh Cindy Noya, Putri Alvina, Putri Rania Berpardosi, Monica Oktaviani, dan Miko Abiana F. Pokok pembahasan yang dibahas dalam materi paten yaitu A. Ruang lingkup paten, B. Permohonan paten, C. Pengalihan lisensi paten, D. Pembatalan paten, E. Paten sederhana, F. PCT, dan TRIPS F. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup paten.
Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya, atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Next itu ada penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Yang termasuk pemegang paten yaitu penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, penerima lebih lanjut dari penerima hak. 2. Penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria A. Penemuan baru, B. Mengandung langkah inventif, C. Dapat diterapkan dalam bidang industri. 3. Ada penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten yaitu penemuan yang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan, teori metode ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. 4. Penemuan yang dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi, diakui secara resmi dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten itu ada 2. A. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Dan yang kedua, untuk paten sederhana jangka waktunya ialah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Materi B yaitu permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya C. Pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Lanjut D. Pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya E. Paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana yaitu 1. Hanya untuk investasi, 2. Investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, 3. Permohonan pemeriksaan substantif, 4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. F. PCT dan TRIPS. Patent Compression Treaty atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya dari kelompok 4 tentang merek dan indikasi geografis. Materi ini dibuat oleh Fatarani, Feviola Vanoza, M. Sakti Sevawiraja, Rini Dianasari, dan Alia Malikal Umayyah.
Bagian A, ruang lingkup merek. Merek atau mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungannya terhadap indikasi geografis serta perlindungan terhadap indikasi asal. Lalu selanjutnya, mengingat merek dagang merupakan bagian dari keadaan perekonomian atau bisnis, menyelesaikan sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia mentrafikasikan perjanjian WTO dan TRIPS, yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu, ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, Indonesia telah mensahkan Mark Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. 1. Pengertian merek. Beberapa pengertian pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu ada merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif. 2. Hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, tercantum dalam pasal 3. B. Permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur 1. Bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Telah memiliki menjadi milik umum. 4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya ada brand identity, penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung beberapa unsur yang tadi telah saya sebutkan. Nomor 2, syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan merek diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Syaratnya yaitu 1. Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. 3. Permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya 3. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. C. Pendaftaran merek. 1. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Menurut pasal 20 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya adalah pasal 21 Undang-Undang Merek dan pasal 22 Undang-Undang Merek. 2. Pemeriksaan substantif merek. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. 3. Perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenai biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek, disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Jadi sebaliknya gitu. Kalau kesalahannya dari pihak pemohon itu dikenai biaya, kalau kesalahannya dari pihak sebaliknya itu berarti tidak dikenai biaya. Lalu nomor 4, ada permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Lalu selanjutnya mengenai pendaftaran merek itu ada Komisi Banding Merek. Pasal 33 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak sebanyak 30 orang. Pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 Undang-Undang Merek ini juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Selanjutnya materi D tentang pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak menurut pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 Undang-Undang Merek dan pasal 45 Undang-Undang Merek. Selanjutnya ada lisensi. Pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagaimana merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Permohonan pendaftaran merek internasional itu diatur pada pasal 52 Undang-Undang Merek. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditunjukkan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang diajukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. G. Indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh Menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hal industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. 1. Pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa setiap terhadap penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. 2. Pemeriksaan substantif. Pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksa substantif. Lalu yang ketiga ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Lalu yang keempat ada indikasi asal. Pasal
Pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. 5. Itu ada pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal 66 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis, mencakup pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Yang keenam ada gugatan. Pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. 7. Ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Lalu yang H, ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. 1. Penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek dan atau kuasanya, baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Dalam hal masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Lalu yang kedua ada pembatalan. Pasal 76 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 dan atau pasal 21. Pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Bagian I tentang sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Pasal 87 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik dan yang dapat diakses secara nasional dan internasional. J. Penyelesaian sengketa. Ada 2, gugatan atas pelanggaran merek dan tata cara gugatan di pengadilan niaga. Untuk gugatan atas pelanggaran merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis, berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Lalu, tentang tata cara gugatan di pengadilan niaga itu, pasal Undang-Undang Merek ini mengatur tata cara gugatan di pengadilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Wilayah Hukum tempat tinggal. Lalu yang ketiga ada kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek ini juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada pihak dengan mendaftarkan kepada panitia pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. 4. Tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima masih dengan penyelesaian sengketa, yaitu ada alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan.
penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu yang ketujuh adalah penyidikan. Pasal 99 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang hal penyidikan. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan atas pembukuan pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, serta penyitaan. Lalu ada bagian K tentang ketentuan pidana, pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang dapat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut. Ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 2 miliar rupiah. Anda dapat membaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai informasi, tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah delik aduan. Selanjutnya itu ada materi tentang hak cipta yang dibuat oleh kelompok 7. Adapun anggota kelompok 7 yaitu 1 ada Nabila Dwi Syahputra, Ikrimah Chandra Kirana Ramadan, Azra Nurul Atahirah, Muhammad Rian Al-Munawar, dan Anggi Fadila Zahya. Topik pembahasan yang akan dipelajari yaitu 1 ruang lingkup hak cipta, 2 fungsi dan hak cipta, 3 hak ekonomi dan hak moral, 4 hak terkait, 5 hak derivatif, 6 pendaftaran hak cipta, 7 lisensi dan lisensi wajib, 8 pelanggaran hak cipta, 9 ketentuan pidana. Bagian 1 mengenai ruang lingkup hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olahan gagasan atau informasi tertentu. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lalu yang ketiga ada karya kolektif, didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Yang kelima ada penggandaan, merupakan proses pembuatan atau cara menggandakan sesuatu ciptaan salinan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Yang keenam ada fiksasi, memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Yang ketujuh ada fonogram, adalah fiksasi suara, pertunjukan, atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audio visual lainnya. Yang kedelapan ada royalti, merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Yang kesembilan ada lembaga manajemen kolektif, merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Yang ke-10 ada pembajakan, merupakan penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah, dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Yang ke-11 ada penggunaan secara komersial, adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
Bagian 2 mengenai fungsi dan sifat hak cipta. 1. Ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. 2. Badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 3. Hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang memotret. Potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Bagian 3 itu ada hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 15 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Masuk ke bagian 4 tentang hak terkait. Hak terkait adalah hak cipta yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bagian 5 itu ada ciptaan derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Bagian 6 ada pendaftaran hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta. Pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Selanjutnya ada pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Langkah pertama masuk ke situs hakcipta.dgp.go.id. Lalu lakukan registrasi akun, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username. Selanjutnya login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Selanjutnya pilih pengajuan pencatatan digital, lalu isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Selanjutnya unggah data pendukung yang diperlukan, lalu lakukan pembayaran PNPB. Selanjutnya, DJKI akan melakukan verifikasi dan pencatatan ciptaan disetujui. Lalu langkah yang terakhir, cetak surat pencatatan ciptaan. Bagian ketujuh tentang lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten Permenkumham 30 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Bagian 8 tentang pelanggaran hak cipta. 1. Masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung dan pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap, peniruan dan ketidakizinan. Lalu yang kedua, doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sedangkan beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Ketiga, ada sifat pekerjaan dalam Doctrine of Fair Use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Lalu bagian yang terakhir yang ke-9 yaitu tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Adapun jenis hukuman dalam tindak pidana ini yaitu penjara, denda, hukuman mati, atau pembebasan bersyarat. Unsur pidana meliputi unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya
kesalahan atau kesengajaan, lalu ada unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Sedangkan jenis pidana itu meliputi pidana pokok, penjara, denda, dan lainnya. Lalu ada pidana tambahan seperti pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.